Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Saya mengerti, pernikahan antara ibumu dan ayahmu sangat ditentang oleh keluarga. Bibi Jiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ibuku terlalu keras kepala, dan aturan klan sangat ketat, jika bukan itu masalahnya, Wan Bei bisa menggunakan bakatnya yang luar biasa dan cinta ibunya padanya untuk bernegosiasi dengannya. Dugaan saya adalah dia khawatir jika negosiasi gagal, ibu akan waspada padanya, dan dia tidak akan bisa mendapatkan Mu Qianling Yue, itu sebabnya dia mengorbankan hidupnya dengan imbalan kesehatanmu. Mei Dong, sudah tidak bisa berbicara, selain menangis, dia terus menangis, dia benar-benar menangis. Bibi ke-9, kata Yun Xiao, karena kami telah menemukan kuncinya, mengapa Anda tidak membuka gerbang ini dan membiarkan kami semua melihatnya? Dan biarkan dong, memberi penghormatan kepada orang tuanya. Tubuh Mei Dong, bergetar, dan baru kemudian dia berhenti menangis, matanya membengkak seperti buah persik dalam waktu singkat saat dia melihat ke pintu, dengan cemas berharap untuk melewatinya. Baiklah, kata Bibi Jiu, sedikit khawatir, pintu ini belum dibuka sejak ibu saya meninggal. Dia memegang giok di telapak tangannya dan dengan lembut memisahkan tangannya, seberkas cahaya mengalir keluar dan seluruh jade perlahan bangkit dan terbang ke depan pintu di bawah nyanyiannya. Bibi Jiu membuat segel tangan, dan lampu hijau melesat keluar dari tablet giok dan ke pintu, cahaya berangsur-angsur terpancar dari pintu, membentuk-bentuk kepingan salju perlahan membesar, dan tepi serta sudut kepingan salju mulai berputar, suara gemuruh datang dari jauh. Sudah lebih dari 10 tahun, saya akhirnya mendengar suara ini lagi. Bibi Jiu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia menatap pintu yang telah terbuka dengan tenang tanpa berkedip, dan perasaan aneh melayang keluar dari dalam. Sungguh energi spiritual yang padat. Ruang seperti apa Sungai Wuding ini? Fluktuasi energi spiritual yang begitu padat tidak kalah dengan Yanwu. Yun Xiao terkejut, dan matanya berkedip seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ledakan. Pintu kemudian terbuka sepenuhnya, dan cahaya hangat berkedip-kedip di dalam seperti permata. Semuanya, selamat datang di Sungai Wuding, kamu adalah kelompok orang luar pertama yang mengunjungi Sungai Wuding dalam ribuan tahun keluarga Mei. Bibi Jiu sangat gembira, meskipun tidak pantas membawa orang luar masuk, sulit untuk menekan kegembiraan di hatinya, selain itu, dia tidak bisa menolak permintaan semua orang. Ibu, Mei Dong, berteriak sedih dan bergegas masuk, menangis. Semua orang saling memandang, menggelengkan kepala, dan menghela nafas, mereka mengikuti Bibi ke-9 satu persatu. Pemandangan di depan mereka langsung mengejutkan semua orang, pintu dibuka di tebing, dan di depan mereka ada lautan awan, lebih tepatnya, itu adalah lautan energi spiritual, di bawah mereka, energi spiritual mengalir seperti sungai, hanya dengan melihatnya menyegarkan dan sangat nyaman. Surga, Li Feiyu berseru kaget, bagaimana mungkin di lingkungan seperti itu dengan ki spiritual yang begitu kuat? Keluarga Mei belum pernah mendengar tentang ahli yang tak tertandingi dalam ribuan tahun terakhir, tetapi tidak mungkin mereka tidak dapat dipelihara di lingkungan seperti itu. Tidak, kata Yun Xiao dengan cemberut, tampaknya ada masalah dengan roh ki ini. Bibi Jiu terkejut, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, Tuan Muda Yun, Anda benar-benar luar biasa, Anda telah menemukan situasinya begitu cepat, matanya pahit saat dia berkata, ki spiritual di sini mengandung sesuatu yang berbeda, nenek moyang keluarga Mei telah mempelajarinya untuk waktu yang lama sebelum mereka menemukan akarnya, ada racun yang disebut Siapei di ki spiritual. Siapei, ada racun yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang dapat memengaruhi kultivasi seorang pembudidaya, tapi aku belum pernah mendengar tentang racun ini. Mungkinkah tidak ada senior yang menemukan cara untuk menyelesaikan ini dalam ribuan tahun terakhir? Tanya Li Feiyu. Selesaikan. Bibi Jiu tersenyum pahit, Tuan Muda Li, kabut merah semacam ini adalah kunci penilaian seni ilahi keluarga Mei, penting untuk menghirup racun ini dalam jumlah besar agar anggota keluarga Mei dapat menumbuhkan seni identifikasi ilahi. Nenek moyang berspekulasi bahwa anggota keluarga Mei semuanya adalah wanita di masa lalu, yang seharusnya terkait dengan racun ini.
Ini Bian. Dunia ini sangat luas, dan ada terlalu banyak barang yang menakjubkan, benar-benar tidak mungkin untuk mengatakan apakah Xia Yuan ini baik atau buruk. Mei Dong, orang tuamu tenggelam ke sungai di sini, kata Bibi Jiu, menunjuk ke tebing. Ibu, ayah. Mei Dong, menangis dan berlutut, saat dia meratap, dia hanya merasakan langit menjadi gelap, dia jatuh langsung ke tebing dan pingsan. Mo Huayuan membungkuk untuk memeriksa dan berkata, dia baik-baik saja, dia terlalu emosional dan pingsan. Tidak ada yang bisa menahan kesedihan mereka setelah menghadapi insiden seperti itu. Li Feiyu menghela nafas. Yun Xiao juga menghela nafas dan bertanya kepada Bibi Jiu, bisakah saya turun dan mencoba sungai Wuding ini? Apa, Tuan Muda Yun, Anda akan turun? Kamu tidak takut? Bibi Jiu tercengang. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut kamu hanya akan memiliki anak perempuan di masa depan? Yun Xiao tersenyum. Tentu saja, ini juga menjadi perhatian, kata Bibi Jiu, tersipu. Biarlah. Yun Xiao tertawa, saya menyukainya. Dia melirik Li Feiyu dan bertanya, apakah Tuan Muda Li tertarik untuk turun dan mencobanya? Di mana Ocuan dan Huayuan? Wajah ketiga pria itu menjadi sedikit pucat saat mereka buru-buru menggelengkan kepala dan melangkah mundur. Xuanzi kecil juga mundur selangkah, takut Yun Xiao akan menariknya ke bawah bersamanya. Mereka semua adalah murid dari keluarga bangsawan besar, dan meneruskan garis keluarga adalah masalah yang sangat penting. Jika mereka hanya bisa memiliki anak perempuan, mereka mungkin akan dibunuh oleh para tetua keluarga mereka. Tuan Muda Yun, saya tidak berpikir Anda juga harus turun, saya tidak berpikir ada yang bisa dilihat. Mo Xiaochuan berkata dengan canggung, dia juga tidak ingin tuannya tidak memiliki anak. Tidak apa-apa, kalian menungguku di sini. Yun Xiao berbalik dan melompat ke sungai, di bawah mata kerumunan yang ngeri, dia segera menghilang. Wajah Mo Xiaochuan sedikit putih saat dia berkata, Bibi ke-9, apakah ada bahaya di bawah sana? Bibi Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, struktur ki spiritual di sini telah dianalisis oleh nenek moyang kita berkali-kali, tidak ada yang lain selain Xia Pei, namun, ada racun senja yang sangat kuat di kedalaman 500 meter, bahkan saya tidak berani menyelam terlalu dalam, begitu benda itu menumpuk sampai batas tertentu, itu akan menghasilkan efek korosif yang sangat kuat yang tidak dapat ditahan oleh tubuh. Mo Xiaochuan tidak menjawab, sebaliknya, dia duduk bersila di tebing dan mulai menunggu. Begitu Yun Xiao jatuh ke sungai, dia segera merasakan perasaan dingin dan nyaman yang tak terlukiskan. Air sungai ini pada dasarnya terbentuk dari energi spiritual dan disuntikkan ke dalam tubuh. Suara naga iblis terdengar, mungkinkah kamu ingin berkultivasi di sini dan menerobos ke alam kaisar bela diri? Kamu bahkan tidak ingin melanjutkan garis keluarga demi wilayahmu. Itu hanya racun belaka, apa yang bisa dilakukannya padaku? Yun Xiao melatih teknik tempering tubuh tiran, dan lapisan cahaya keemasan segera muncul di sekelilingnya, mengisolasinya dari sungai dan menyebabkan dia tenggelam semakin dalam. Bagaimana kamu akan berkultivasi dengan memisahkan cairan spiritual seperti ini? Naga iblis bertanya dengan bingung. Mata Yun Xiao berkedip saat dia mendengus dan berkata, siapa bilang aku akan berkultivasi? Saya berencana untuk melakukan perjalanan kembali ke Yanwu, tetapi sepertinya saya tidak perlu melakukannya. Naga iblis itu terkejut, mungkinkah kamu ingin melarikan diri? Seberkas cahaya melesat keluar dari dahi Yun Xiao, dan tablet alam ilahi tumbuh seukuran setengah pria, tenggelam berdampingan dengannya. Ya, roh ki di sini bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di Yanwu, meskipun beracun. Cukup bagiku untuk memperbaiki prasasti ini, setelah diperbaiki dan semua ki spiritual di dalam prasasti dikeluarkan, seharusnya tidak ada sisa-sisa siapi yang tertinggal. Yun Xiao berkata sambil berpikir, kupikir kamu tidak takut memiliki seorang gadis. Naga iblis berkata dengan jijik, bukan urusanmu apakah aku melahirkan laki-laki atau perempuan. Yun Xiao mendengus dingin, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membuangmu keluar dan menjebakmu di sungai yang tidak terbatas ini, Anda bisa mencoba. Wajah naga berkedip, dengan karakter Yun Xiao, dia mungkin benar-benar melakukannya, kemarahan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yun Xiao dan tablet alam ilahi telah menjadi satu,
dan ruang hampa terbentuk di sekitar mereka saat dia terus mengirim mantra ilahi ke dalam tablet. Pola cahaya muncul di tablet alam ilahi, berkedip satu persatu, dengan cahaya yang mengalir berputar di dalam. Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak langsung ke tablet alam ilahi. Karakter mantra ilahi muncul di ruang di dalam tablet, memancarkan ritme yang kuat dan kekuatan aturan yang berkedip-kedip, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk memahaminya. Yun Xiao berteriak saat dia mengarahkan jari-jarinya ke udara. Dengan setiap poin, dia meninggalkan bayangan dan cahaya ilusi. Segera, susunan melingkar emas terbentuk di depannya dan menyebar ke arah ruang tak terbatas. Pada saat ini, di sungai yang tidak terbatas, dengan tablet alam ilahi sebagai pusatnya, pusaran air mulai terbentuk. Sejumlah besar ki spiritual dalam bentuk cair berputar langsung dan dituangkan ke dalam tablet. Cahaya dari tablet alam ilahi menjadi semakin cemerlang, membentuk cahaya damai di sekitar pusaran air. Di tebing, Mo Xiaochuan, yang telah duduk dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia menunduk kaget, seolah-olah dia ingin melihatnya, tetapi dia tidak bisa. Bibi ke-9, apakah benar-benar tidak ada bahaya di Sungai Wuding? Mo Xiaochuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Selama ribuan tahun, aku belum pernah mendengar bahaya apapun, kata Bibi Jiu dengan sedikit cemberut. Namun, Anda tidak boleh tenggelam di bawah 500 meter, jika tidak, racun akan sangat kuat sehingga akan sulit bagi pembangkit tenaga listrik di bawah alam tertinggi bela diri untuk menahannya. Petik 2. 500 meter, ya. Petik 2. Mo Xiaochuan melihat ke bawah, indera ilahinya sangat terganggu di Sungai Wuding. Dia bisa melihat 500 meter di depan, tetapi dia tidak bisa melihat Yun Xiao. Namun, sungai itu luas dan tak terbatas, dan dia tidak tahu apakah Yun Xiao bersembunyi di tempat lain. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Kakak, jangan khawatir, Tuan Muda Yun akan baik-baik saja. Anak ini terlalu misterius. Dan kamu harus tahu kemampuannya lebih baik dariku, jadi kamu harus lebih percaya diri. Mo Huayuan menghibur. Tapi, anak ini. Diam. Wajah Mo Xiaochuan menjadi gelap. Jika Anda berani tidak menghormati Tuan Muda Yun lagi, Anda harus berebut kembali ke wilayah suci. Mo Huayuan terkejut, dan kemudian dia tersenyum kecut. Dia bingung dengan rasa hormat kakak laki-lakinya terhadap Yun Xiao, yang datang dari lubuk hatinya. Tingkat suci. Bibi Jiu dan Li Feiyu sama-sama terkejut. Li Feiyu berkata, mungkinkah tuan ini berasal dari tempat suci? Saya tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari tempat suci. Mo Huayuan menjawab dengan acuh tak acuh, aku hanya berkultivasi di tempat suci dengan tuanku. Siapa tuanmu? Tanya Li Feiyu. Nama tuanku Yuan Gaohan, jawab Mo Huayuan setelah sedikit ragu-ragu. Jantung Li Feiyu berdetak kencang saat dia bertanya dengan kaget, Tuan Yuan Gaohan yang bertanggung jawab atas Departemen Spiritual Wilayah Suci. Mo Huayuan sedikit mengangguk. Ini Bian. Li Feiyu dan Bibi Jiu sama-sama terkejut. Salah satu orang yang mengikuti Yun Xiao adalah murid dari Kepala Divisi Suci, sementara yang lainnya adalah Kaisar Bela Diri yang kuat. Siapa Li-nya? Li Yun Xiao ini. Mereka berdua merasakan gelombang di hati mereka, dan sulit bagi mereka untuk tenang. Di tablet alam ilahi, Yuan Gaohan, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan heran, apa yang dilakukan Li Yun Xiao dengan fluktuasi roh ki seperti itu? Dia terbang dan meninggalkan kalimat, jaga baik-baik api ilahi di kuali ungu ini. Dia berubah menjadi sinar cahaya bintang dan menembak ke kejauhan. Gu Yueseng buru-buru duduk di depan kuali ungu dan memperhatikan sepenuhnya cahaya keemasan di kuali, karena takut ada sesuatu yang berubah. Pada saat yang sama, orang-orang yang sedang bermeditasi di kaki Gunung Inci juga merasakan sesuatu dan terbang. Naga iblis telah bermanifestasi dan melayang di sekitar Yun Xiao, menyaksikan roh ki mengalir dari segala arah sambil tertidur di udara. Li Yun Xiao, kamu mencoba memperbaiki tablet alam ilahi. Yuan Gaohan adalah orang pertama yang melihat pemandangan di depannya, seolah-olah langit telah runtuh dan banjir telah membanjiri bumi, mengubah sekelilingnya menjadi lautan yang luas. Penyempurnaan dan perbaikan artefak mendalam tingkat pertama hingga ke-9 biasa semuanya membutuhkan penggunaan kuali, tetapi perbaikan artefak Sein ini benar-benar langsung menarik lautan energi spiritual, menyempurnakan langit dan bumi. Ini adalah kedua kalinya Yun Xiao melakukan ini. Pertama kali,
tablet alam ilahi masih utuh, jadi jelas tidak sesulit sekarang. Yuan tua, bantu aku mengontrol susunan pengumpulan roh Sang King. Ayo, Yun Xiao berteriak, dan susunan emas di depannya berbalik ke udara dan jatuh ke arah Yuan Gaohan. Yuan Gaohan terkejut dan tidak berani ceroboh, dia buru-buru mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menerima cahaya formasi dan dengan hati-hati memutarnya di depannya. Formasi pengumpulan roh Sang King inilah yang menyedot lautan energi spiritual. Yun Xiao mengulurkan jarinya yang panjang dan menggambar simbol-simbol aneh di udara, sementara gumpalan cahaya merah mengalir di sepanjang ujung jarinya. Segera, bayangan Phoenix ditarik keluar olehnya dan menari di langit. Ruang di sekitarnya mulai berubah di bawah keinginan Yun Xiao. Saat mereka menempuh perjalanan 1000 mil, Phoenix menjerit panjang di langit dan terbang ke tanah, langsung menyalakan semua roh Qi di bawah dan mengubahnya menjadi lautan api. Susunan wilayah kuno muncul dari tanah, bersinar dengan nyala api merah yang menerangi seluruh langit. Yuan Gaohan menelan ludahnya, tidak dapat menahan kegembiraannya, terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri, formasi Rilam Verse. Kuno membuka bumi, air, api, dan angin. Saya tidak percaya saya dapat menyaksikan pemandangan yang begitu megah dalam hidup saya tidak. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Yun Xiao mengganti segel di tangannya. Perlahan, dia mengangkat sepotong kecil tanah yang bernapas di telapak tangannya, yang bersinar dengan cahaya esensi bumi. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia menamparnya, dan ruang itu berkedip dan berubah lagi, memperlihatkan tanah tandus. Kekuatan wilayah bumi, buka. Kekuatan Wind Territory, aktifkan. Di bawah kendalinya, seluruh tablet alam ilahi mulai bergetar. 3 kekuatan wilayah muncul dalam warna merah, kuning, dan abu-abu. Samar-samar muncul di langit. Sejumlah besar air energi spiritual yang mengalir mulai diserap oleh 3 kekuatan, dan mereka terus tumbuh. Ki spiritual yang dia takuti meluap sebenarnya benar-benar kosong. Tiba-tiba, itu melahap dengan gila-gilaan di sungai Wuding, dan dia benar-benar merasa bahwa itu tidak cukup. Ekspresi Yuan Gaohan berubah drastis. Arai pengumpulan roh Sang King yang dia tanggung jawab tampaknya berada di ambang runtuh di bawah tingkat ekstraksi seperti itu. Dia menggertakkan giginya, tidak lagi peduli dengan keselamatannya sendiri, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Jika susunan pengumpul roh ini dihancurkan, pasokan roh Qi akan terputus, dan rencana untuk membuka kembali ketiga wilayah akan gagal total. Dia adalah seorang alkemis pertama, dan kemudian sekretaris tempat suci. Dia tidak bisa membiarkan kegagalan langka seperti itu dalam hidupnya, atau dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bertahan. Yuan Gaohan meraung, dan kekuatan cahaya bintang di tubuhnya mulai menghilang. Di tablet alam ilahi yang bergejolak, dia sepertinya dalam bahaya. Namun, formasi pengumpulan roh Sang King juga mulai stabil di bawah usahanya. Ki spiritual terus diserap ke dalam 3 wilayah dan secara bertahap berkembang. Ratusan karakter seperti kecebong emas dari teknik ilahi alam besar menghilang di udara, berubah menjadi berkas cahaya yang melesat ke segala arah. Setiap berkas cahaya yang menembus langit seperti hukum yang telah didorong ke dunia, mengejutkan Yun Xiao. Kekuatan ini, aturan ini, apakah mereka komponen dari kekuatan langit dan bumi yang membangun tablet alam ilahi? Petik 2. Setiap kali karakter berubah menjadi cahaya dan tersebar di udara, hatinya akan terkejut sekali, seolah-olah ada aturan yang melekat padanya, dan pemahaman serta pemahamannya tentang tablet alam ilahi terus meningkat. Naga iblis juga dikejutkan oleh pemandangan indah di depannya. Ada pemandangan yang spektakuler hanya dengan memperbaiki kerusakan. Siapa yang menciptakan tablet alam ilahi ini di masa lalu? Ciptaan pembuka dunia seperti apa itu? Petik 2. Seiring berjalannya waktu, pasokan roh Qi mulai perlahan mengimbangi konsumsi. Yuan Gaohan menghela nafas lega, tetapi seluruh tubuhnya menjadi tidak stabil, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Dia ingin meminta Gu Yuesheng untuk membantunya sebentar, tetapi dia masih khawatir. Dia mengeluarkan batu cahaya bintang dan menyerap energinya sambil nyaris tidak bertahan. Setelah ratusan karakter teknik ilahi alam besar menghilang di langit, Yun Xiao memejamkan mata dan mulai duduk bersila di udara. Dia meletakkan tangan kirinya di atas dantiannya dan mengangkat tangan kanannya untuk membentuk gerakan mantra, seolah-olah dia telah memasuki keadaan yang indah. Dengan dibukanya 3 wilayah utama, pemulihan tablet alam ilahi mulai beroperasi dengan sendirinya. Selama ada cukup roh Qi,
itu hanya masalah waktu sebelum dipulihkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya, dan auranya benar-benar berbeda. Dia meletakkan tangan kanannya dan menghela. Napas ringan, seberkas cahaya muncul di tubuhnya dan menyebar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Naga, yang telah terbaring tertidur di langit, membuka matanya dan menatap Yun Xiao. Kupikir kamu telah memahami beberapa teknik yang mendalam, tetapi kamu baru saja menerobos ke alam Kaisar Bela Diri, sungguh mengecewakan. Lihatlah energi spiritual di langit, tampaknya racun senja Phoenix semakin kuat dan kuat. Hanya seorang Kaisar Bela Diri. Yun Xiao mendengus ringan saat dia merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya. Tidak hanya dia menerobos ke alam Kaisar Bela Diri, tetapi yang lebih penting, pemahamannya tentang tablet alam ilahi telah diperdalam, terutama kekuatan hukum langit dan bumi yang terkandung dalam karakter seperti kecebong emas, yang telah membuatnya mengambil lompatan kualitatif. Sosoknya berkedip dan muncul di samping Yuan Gaohan. Dia membantunya turun dan berkata, "Yuan tua, kamu telah bekerja keras." Dia menggambar simbol di udara dengan jarinya yang panjang, dan tubuh lemah Yuan Gaohan terbungkus cahaya dan dikirim langsung ke formasi di Gunung Inci. Formasi itu dikelilingi oleh batu Starlight, yang juga merupakan tempat di mana Yuan Gaohan biasanya menyerap kekuatan bintang untuk berkultivasi. Yuan Gaohan telah lama sama sekali tidak menyadarinya dan berada di ambang kematian. Saat dia memasuki formasi, batu-batu Starlight di sekitarnya langsung ditarik keluar oleh kekuatan formasi dan dituangkan ke tubuhnya. Setelah melakukan semua itu, Yun Xiao muncul di udara di saat berikutnya. Dengan lambaian tangannya, 3 aliran kekuatan wilayah menghilang di udara dan tenggelam ke tanah. Sebuah bola air perlahan mengembun di depannya, memancarkan gumpalan semangat Qi. Yun Xiao memasukkan jarinya ke dalamnya dan merasakannya. Sesaat kemudian, jarinya berubah menjadi keemasan, dan lapisan bubuk samar muncul di atasnya. Ya, memang jauh lebih beracun dari sebelumnya, tetapi energi spiritualnya juga lebih melimpah. Item ini mampu mencegah keluarga Mei menghasilkan ahli terkemuka selama bertahun-tahun, tetapi juga mengandung kekuatan penilaian. Namun, itu memang sangat korosif, bahkan tubuh emas tahap awal saya yang tidak dapat dipadamkan mulai terkorosi. Dia melihat ujung jarinya dan dengan lembut meniup napas, meniup bubuk halus. Dia bergumam, sepertinya akan memakan waktu untuk memperbaiki tablet alam ilahi, tetapi jika diisi dengan racun ini, saya khawatir akan sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Mengapa kita tidak melupakannya? Saya akan perlahan-lahan memperbaikinya setelah saya kembali ke Yanwu. Setelah mengambil keputusan, Yun Xiao melambaikan tangannya, dan susunan pengumpul roh Shangqing segera menghilang. Qi antara langit dan bumi yang telah dicairkan seperti banjir mulai perlahan berhenti mengalir masuk. Dia mulai mengirim transmisi suara ke beberapa orang di tablet alam ilahi tentang racun dalam roh Qi. Duan Yue terus berteriak dan mengutuk, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka mengisolasi diri dari roh Qi di dunia luar dan telah berkultivasi dengan batu primordial untuk waktu yang lama. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar, seolah-olah tablet alam ilahi telah menabrak sesuatu di luar. Murid Yun Xiao menyempit. Dalam sekejap, dia muncul di luar alam semesta God North dan mendorong tekanan air di sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa tekanannya sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa membuka ruang hampa dengan kekuatannya sebagai Kaisar Bela Diri. Tanpa daya, dia hanya bisa mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa binasa untuk mencegah racun masuk ke tubuhnya. Di masa depan, tidak masalah apakah mereka memiliki laki-laki atau perempuan, jika mereka tidak bisa memasuki puncak Dao Bela Diri setelah diracuni, maka mereka akan benar-benar menangis tanpa air mata. Ini Kasaya. Dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ternyata tablet alam ilahi tenggelam terus-menerus di sungai yang tidak terbatas dan sudah tenggelam ke dasar sungai. Itu bertabrakan dengan tablet batu besar, yang menyebabkan getaran sebelumnya. Tablet batu itu juga bukan benda biasa. Setelah tabrakan, bintik-bintik yang mengalir berkedip-kedip di atasnya, seolah-olah ada pembatasan. Yun Xiao memasukkan kembali tablet alam ilahi ke dalam glabelanya, dan pada saat yang sama, dia menembakkan aliran angin astral, yang mengalir erat di kulitnya. Keadaan awalnya dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa lagi menahan korosi racun di dasar sungai, dan warna emasnya telah lama memudar. Hanya ketika angin astral naik, dia merasa sedikit lebih rileks. Yun Xiao berjalan dan menatap tablet batu,
di mana 4 kata besar berkedip, sungai yang berkelok-kelok mengarah ke pembukaan halus. Apa artinya ini? Yun Xiao melihat sekeliling prasasti itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saya tidak tahu apa arti jalan berliku menuju kerahasiaan, tetapi tablet batu ini adalah bahan yang langka dan berharga, sepertinya terbuat dari bahan legendaris, kasaya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengambil keputusan dan berkata, gali dulu. Yun Xiao melakukan apa yang diperintahkan, tekanan di dasar sungai tidak ada apa-apanya, tetapi racun korosifnya terlalu kuat, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia merasa bahwa angin astral primordial tidak bisa lagi bertahan. Lonceng dinasti. Yun Xiao berteriak pelan, tubuhnya sebesar lonceng, mengirimkan gelombang suara untuk mendorong cairan roh di sekitarnya sebelum dia bisa bergerak maju dengan susah payah. Ya, itu Ying Luo. Pupil matanya menyus di dekat tablet batu, ada sedikit cahaya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah cincin, ada jejak orang yang datang ke sini. Mungkinkah itu Xuan Ni? Yun Xiao mengulurkan tangannya, jari-jarinya berubah menjadi emas saat dia mengepalkan cakarnya dan menarik cincin itu dengan energi primordialnya. Mungkinkah ini peninggalan orang tua Mei Dong, Er? Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa segala sesuatu yang lain telah terkorosi. Saya tidak peduli lagi, saya akan melihatnya ketika saya sampai di sana, saya akan mengambil monumen ini terlebih dahulu, ini pasti sesuatu yang baik. Dia menyingkirkan cincin itu dan mencoba yang terbaik untuk bergerak, tanpa sepatah kata pun, dia memeluk tablet batu itu dan mulai menariknya keluar dengan sekuat tenaga, kekuatan fisiknya saat ini cukup untuk bersaing dengan Supreme Bela Diri Bintang 1, dia menyatukan kelima jarinya, meraih tablet batu, dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi bergegas keluar dari prasasti, memancarkan cahaya berkabut di dasar sungai, dan bergegas ke tubuh Yun Xiao, mengguncangnya. Beberapa berkas cahaya putih meledak dari tubuh Yun Xiao, yang merupakan cahaya tubuh ilahi bulan yang cerah, di bawah tekanan air yang luar biasa, dia terpaksa mundur. Apa yang terjadi? Hati Yun Xiao bergetar hebat, kekuatan barusan datang dari bumi di bawah kakinya dan ditransmisikan melalui prasasti, tidak hanya itu, tetapi juga tampaknya telah menyentuh segel yang kuat, menyebabkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari seluruh bumi di bawah kakinya. Prasasti itu sepertinya diaktifkan pada saat itu, dan hati Yun Xiao bergetar. Apa sebenarnya yang ada di bawah monumen itu? Perasaan busuk dan membosankan sepertinya datang dari tanah kematian, membuat orang merasa dingin di hati mereka, bahkan seseorang sekuat Yun Xiao merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan, dan wajahnya berubah drastis. Tidak baik, mundur dulu. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya, seolah-olah bahaya yang tak terlukiskan mendekat, seolah-olah gerbang neraka terbuka. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam, dan dengan cahaya ilahi bulan yang cerah mengalir di sekitar tubuhnya, dia melepaskan semua ki primordialnya, dia bahkan mengeluarkan pedang bintang dingin surga utara untuk membelah air dan berenang ke atas dengan putus asa. Kekuatan menakutkan di bawah itu seperti singa yang berangsur-angsur terbangun, menyebabkan seluruh sungai menjadi gelisah. Pada saat ini, di tempat yang jaraknya puluhan ribu mil, aura biru muda muncul dari danau biru. Danau itu sangat sunyi, bahkan tidak ada kicauan burung atau serangga, itu mengeluarkan rasa damai yang aneh, dan udaranya menindas dan membusuk. Di tengah danau, titik hitam kecil bisa dilihat di kejauhan, itu memancarkan aura gelisah, seseorang benar-benar berkultivasi. Orang itu memiliki fitur halus dan penampilan tampan, dia adalah seorang pemuda, pada saat ini, dia mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan perasaan aneh yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ada apa? Di atas 9 mata air adalah tempat di mana 5 racun dunia berkumpul, saya tidak tahu dari ruang mana itu berasal, tapi sepertinya ada yang salah dengan sungai di sebelah kiri. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut, haruskah kita memberitahu Wei Qing tentang ini? Dia mengatakan bahwa ini adalah tanah kematian dan hanya akan ada racun di sini, sepertinya dia tidak tahu tentang ini, lupakan saja, bahkan jika ada gerakan, itu mungkin sesuatu yang terjadi di ruang yang tidak diketahui, selama itu tidak mempengaruhi tubuh racun bumi surga saya, tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2.
Setelah pemuda itu mengambil keputusan, dia terus berkultivasi, seberkas cahaya naik dari tubuhnya, memperlihatkan cahaya beracun 5 warna, itu menyebar di permukaan danau, membuat orang berdiri tanpa merasa kedinginan. Di sungai yang tidak terbatas, Yun Xiao menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas, baru setelah 10 menit dia merasakan tekanan semakin kecil, dan rasa ngeri berangsur-angsur memudar. Dia menunduk dengan ketakutan yang tersisa, seolah-olah ada monster menakutkan yang bersembunyi di bawah yang secara bertahap semakin jauh. Dunia ini begitu besar sehingga tidak mudah bagi kita untuk melihat segalanya. Setelah beberapa saat emosi, hati Yun Xiao berangsur-angsur naik ke permukaan. Tuan Muda Yun, orang-orang di pantai telah menunggu lama, ketika mereka melihatnya mendarat, mereka merasa lega. Murid Mo Xiao Chuan berkontraksi saat dia berseru kaget, Tuan Muda Yun, kamu baru turun selama 1 hari dan 1 malam, dan kamu benar-benar telah menembus alam utama, pantas saja Anda tidak mau muncul. Baru pada saat itulah kerumunan menemukan bahwa basis kultivasi Yun Xiao telah melintasi ranah Kaisar Bela Diri, dan mereka semua terkejut. Mata Li Feiyu dipenuhi dengan keraguan, dia selalu berpikir bahwa itu Yun Xiao telah menekan basis kultivasinya, dan meskipun dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam pertempuran dengan Bibi Jiu, dia tidak berpikir bahwa itu pihak lain hanyalah seorang Grandmaster bela diri. Sekarang, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia masih penuh keraguan. Sedikit, Yun Xiao tertawa, saya mendapat sedikit sesuatu. Pada saat ini, Mei Dong, telah bangun, dia menatap sungai dengan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia bahkan tidak menyadari bahwa Yun Xiao telah muncul. Dong, aku menemukan cincin di bawah sana. Yun Xiao menghela nafas, kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh orang tua Anda. Dia mengeluarkan cincin itu, dan cincin itu berkedip di tangannya, itu sudah terkorosi parah, yang menunjukkan bahwa itu pasti keberadaan seperti harta karun saat itu. Kalau tidak, itu akan berubah menjadi abu. Apa? Ekspresi Bibi Jiu berubah drastis saat dia berseru, Tuan Muda Yun, apakah Anda menyelam ke sungai? Tapi ini tidak mungkin. Hehe, kata Yun Xiao samar-samar, keberuntungan. Dia tidak mengatakan apakah dia telah menyelam ke sungai, yang membuat Bibi Jiu merasa tertekan. Peninggalan, Mei Dong, menjerit tajam dan maju untuk merebutnya, dia memegangnya di tangannya dan melihatnya, patah hati. Tuan Muda Yun, saya punya bantuan untuk ditanyakan, saat ini, formasi transportasi antar provinsi di kota Yufeng sedang dalam perbaikan intens, saya harap Grandmaster ini dapat pergi dan mengulurkan tangan. Dia mengacu pada Mo Huayuan, yang telah membuat permintaan seperti itu setelah mengetahui identitas pihak lain, namun, jawaban Mo Huayuan mengejutkannya, bahkan seorang alkemis tingkat 8 harus mendengarkan pendapat Yun Xiao. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, oh, bagaimana pemulihan formasi teleportasi berjalan? Apakah saudara Li tahu situasinya? Sangat sulit untuk memperbaiki formasi teleportasi antar provinsi, kata Li Feiyu dengan senyum masam, hampir semua alkemis di kota Yufeng telah pergi untuk membantu, saya tidak menyangka Tuan Muda Yun memiliki tuan seperti itu yang tersembunyi di sisinya, jika Grandmaster bersedia pergi dan membantu, saya yakin perbaikannya sudah selesai sejak lama. Karena Mo Huayuan adalah murid Yuan Gaohan, kultivasinya secara alami tidak akan rendah, ini juga alasan mengapa Li Feiyu memilihnya. Saya pasti akan membantu, kata Yun Xiao. Huayuan, bisakah kamu ikut denganku? Tanyanya. Saya secara alami akan pergi karena Tuan Muda Yun telah memberi saya perintah, Mo Huayuan buru-buru menjawab. Yun Xiao sedikit tidak nyaman dengan kerendahan hatinya, tetapi ketika dia melihat Mo Xiao Chuan, yang terakhir merasa bahwa itu sangat alami, seolah-olah itu hanya alami. Yun Xiao menatap Mei Dong, dengan khawatir, dan Bibi Jiu dengan cepat berkata, serahkan Mei Dong, padaku, tanpa waktu untuk membersihkan hal semacam ini, siapa yang bisa menenangkan rasa sakit di hati mereka? Petik 2. Yah, itu bagus, aku akan menyerahkannya padamu, Bibi ke-9. Yun Xiao melirik Mei Dong, dan menghela nafas hati-hati. Bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka pergi, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun sebelum mereka bertemu lagi. Mei Dong, mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Xiao dengan linglung, tetapi dia hanya menatap cincin di tangannya, tidak tahu kapan dia bisa keluar dari kesedihannya. Bibi Jiu juga menghela nafas, tapi,
dia sudah mengambil kuncinya dan menyelesaikan masalah terbesar di hatinya. Dia takut Mei Dong-er akan mengambil hal-hal terlalu keras, jadi dia secara khusus memerintahkan para ahli untuk menjaganya dalam kegelapan. Dia tidak takut Mei Dong-er akan melakukan sesuatu yang bodoh dan mati, tetapi dia takut Yun Xiao akan datang dan menyebabkan masalah baginya setelah dia meninggal. Adapun kematian Wang Da, dia juga mulai membuat pengaturan secara rahasia. Dia menyebarkan berita bahwa itu adalah perbuatan Yun Xiao, berharap untuk menarik garis yang jelas antara dia dan Lembah Plum, tetapi Yun Xiao secara alami tidak peduli. Setelah Yun Xiao dan yang lainnya meninggalkan lembah, mereka menuju susunan teleportasi di bawah pimpinan Li Feiyu. Keduanya cukup cemas, karena takut melewatkan waktu. Meskipun jalan di Lembah Plum sulit ditemukan, setelah meninggalkan lembah, mereka menuju ke utara. Setelah terbang untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka melihat beberapa bintik hitam melaju kencang ke arah mereka. Ada total 10 orang, dan masing-masing dari mereka adalah kehormatan bela diri. Mereka semua adalah wajah yang dikenalnya. Semuanya, ada apa? Ketika Yun Xiao melihat 10 orang mengelilingi mereka, dan semuanya berasal dari konvensi perdagangan, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi dia bertanya, mungkinkah kamu tidak tahan melihat kami pergi dan merindukan kami? Memang benar aku merindukanmu. Di mana tuanmu? Orang yang mendengus dingin adalah Bai Xiu. Melihat labu Little King Kong telah pergi, dia mengerutkan kening dan berkata, jangan bilang dia masih di Lembah Plum. Seniman bela diri lain yang dihormati berkata, apa gunanya berbicara omong kosong dengan mereka? Kami akan bertanya setelah kami menangkap mereka. Kirim 2 orang untuk mengawasi Lembah Plum, kalau Tuan Muda Yun melarikan diri. Lumayan, 4 keajaiban menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari utara juga memiliki banyak harta. Kehormatan bela diri lainnya mengungkapkan ekspresi serakah. Li Feiyu tidak bisa berkata-kata, dia kemudian dengan ramah berkata, semuanya, kami sedang terburu-buru untuk memperbaiki susunan teleportasi, silakan menyingkir, jangan meminta masalah. Bangun formasi teleportasi. Apa hubungannya dengan kita? Kamu bisa pergi setelah kamu meninggalkan semua hartamu di belakang. Entahlah, kata Bai Xiu dingin, jika tidak, saya hanya akan bisa melihat apakah 4 keajaiban legendaris utara benar-benar sekuat yang dikatakan rumor. Kuat pantatku, jika bukan karena dukungan menara harta karun, bocah ini tidak akan kentut. Liu Feng berkata dengan jijik. Li Feiyu berpikir, seperti yang diharapkan, jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Mereka masih belum menyadari bahwa ada kaisar bela diri di antara kita, bahkan jika kita semua menyerang bersama, kita tidak akan bisa menghadapi mereka. Kamu tahu aku dari toko harta karun, dan kamu masih berani menyerangku. Dia menghela nafas, dia masih memiliki secercah harapan bahwa orang-orang ini akan mundur. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Jika tidak ada banyak toko harta karun, Anda hanya akan menjadi tumpukan kotoran. Apa yang kamu pura-pura di depan kami? Liu Feng tampaknya sangat tidak senang dengannya dan memuntahkan seteguk air liur. Hahaha, Yun Xiao tertawa dan berkata, Saudara Li, orang-orang kadang-kadang aneh. Anda jelas bersikap baik kepada mereka, namun mereka masih ingin menghina dan memfitnah Anda. Orang seperti ini tidak layak diselamatkan. Xiao Chuan, selesaikan ini dengan cepat. Matanya menjadi dingin. 10 napas. Mo Xiao Chuan tersenyum santai, dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik seni bela diri apapun. Dia menggambar seberkas cahaya dengan ujung jarinya dan itu melintas di udara. Sinar cahaya langsung berubah menjadi 10 sinar pedang Qi yang ditembakkan dengan kekuatan petir. Sebelum kerumunan bisa mengerti apa yang sedang terjadi, mereka semua ditebas dan dibunuh. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao segera mengambil cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh 10 pria di udara dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Hati Li Feiyu menjadi dingin saat dia menonton, meskipun dia telah membunuh banyak orang sebelumnya. Itu semua adalah karakter kecil yang kekuatannya jauh lebih rendah dari miliknya. Seorang Supreme bela diri seperti dia telah terbunuh 10 kali dalam satu gerakan, benar-benar sulit untuk diterima. Namun, perbedaan antara kehormatan bela diri dan kaisar bela diri seperti langit dan bumi, Li Feiyu berkata dengan sedih, ayo pergi, katanya. Yun Xiao, Mo Xiao Chuan, Mo Huayuan,
Xuanzi kecil, dan Li Feiyu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju tanah penting kota Yufeng. Formasi teleportasi terletak di luar kota dan dijaga ketat oleh seniman bela diri yang kuat. Siapa yang ada di depanmu? Cepat berhenti, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Seorang kaisar bela diri berteriak, tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berkata dengan kaget, tidak baik, ada ahli di dalam. Jangan panik, semuanya, saya Li Feiyu dari toko harta karun, saya secara khusus mengundang seorang master alkimia untuk membantu memperbaiki susunan teleportasi, cepat panggil orang yang bertanggung jawab. Beberapa dari mereka berdiri di udara, segera menyebabkan semua orang panik. Penjaga itu hendak masuk dan melapor ketika dia mendengar tawa keras Yang Ping. Haha, aku ingin tahu dari mana Tuan Muda Li mengundang alkemis hebat ini. Saya sudah mengumpulkan semua master alkimia di kota ini, apakah dia pendatang baru? Ketika penjaga mendengar suara Yang Ping, dia segera menghela nafas lega, bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang menahannya. Tatapan Yang Ping menyapu kelompok ketika dia melihat Mo Xiaochuan dan Mo Huayuan, pupil matanya menyempit dan hatinya bergetar. Kedua orang ini memberinya aura dan fluktuasi energi yang sangat kuat, dan mereka adalah dua jenis energi yang sama sekali berbeda. Aura Mo Huayuan adalah aura seorang alkemis, dan dia sangat akrab dengannya. Adapun Mo Xiaochuan, dia berkata dengan ngeri, Tuan ini, apakah dia Qian-Qian? Keduanya adalah teman Tuan Muda Yun. Kata Li Feiyu, dia menunjuk ke arah Mo Huayuan dan berkata, ini adalah Tuan Mo Huayuan, murid Tuan Yuan Gaohan, sekretaris divisi spiritual wilayah suci. Adapun Yuyu ini, dia melirik Mo Xiaochuan dan ingin memperkenalkannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak tahu identitas orang ini dan hanya tahu bahwa dia adalah kakak laki-laki Mo Xiaochuan. Tuan Yang, berhentilah bertele-tele dan cepat bawa Tuan ini ke barisan. Murid dari sekretaris divisi tempat suci. Nama ini terlalu besar, dan itu membuat Yang Ping ketakutan, keringat dingin menetes di punggungnya, dan dia tidak berani bertanya lagi, dia buru-buru memimpin jalan. Kelompok itu melewati beberapa koridor dan tiba di ruang terbuka yang luas, banyak orang sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, di tengahnya ada susunan teleportasi besar, yang berada di bawah perbaikan intens, sepertinya sudah lebih dari setengahnya selesai. Tuan Yang, tanya Yun Xiao, bagaimana situasi saat ini? Petik 2. Yang Ping terkejut, dan wajahnya mengungkapkan sedikit ketidaksenangan. Dia berpikir dalam hati bahwa pelayan ini benar-benar berbicara dengannya tanpa menghormati status. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana orang-orang ini tidak bisa tersinggung, dia hanya bisa menahan ketidaksenangannya dan berkata, masih ada beberapa poin penting yang tidak bisa kita pecahkan, tetapi dengan Master Mo di sini, itu tidak masalah. Mo Huayuan mengerutkan kening, saya tidak pernah membangun formasi transportasi antar provinsi sendiri, coba saya lihat, saya harap berhasil. Yang Ping tertawa, Tuan Mo, jangan terlalu rendah hati, jika Anda bahkan tidak dapat memperbaiki tempat ini, mengapa Anda harus pergi ke zona suci atau lautan pembentukan jiwa untuk mengundang orang ke sini? Mo Xiaochuan tertawa acuh tak acuh, jangan khawatir, Tuan Muda Yun ada di sini, Anda dapat bertanya kepadanya jika Anda memiliki pertanyaan. Semua orang merasa pusing setelah mendengar ini, jika itu, meminta, mereka mungkin bisa menerimanya, tetapi, meminta bimbingan, agak terlalu serius, yang mengejutkan semua orang. Mo Huayuan benar-benar menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Dao Tuan Muda Yun jauh lebih kuat dari saya, izinkan saya melihat dulu, jika saya tidak dapat menyelesaikannya, saya khawatir saya harus meminta Tuan Muda Yun untuk mengambil tindakan. Dahi Yang Ping berlumuran keringat dingin saat dia berkata dengan canggung, Tuan Muda Yun itu adalah seorang ahli alkimia. Mengapa saya tidak melihatnya? Petik 2. Ini Tuan Muda Yun, Li Feiyu menjelaskan sambil tersenyum, boneka yang kamu lihat di pameran dagang kemarin hanyalah salah satu bonekanya. Ah! Yang Ping melompat kaget, dia diam-diam senang bahwa dia tidak menunjukkan ketidaksabaran sekarang, jika tidak, dia akan menyinggung orang ini. Yun Xiao berbalik dan tersenyum, saya minta maaf tentang kemarin, saya tidak bisa menunjukkan wajah saya kepada orang lain, maafkan saya, Tuan Yang. Kamu terlalu baik, Tuan Muda Yun, kata Yang Ping sambil tersenyum masam, saya sudah sangat bersyukur Anda bersedia membantu kami memperbaiki formasi teleportasi,
kata-kata ini hanya diucapkan kepada orang-orang yang kuat. Jika itu adalah orang biasa yang ketahuan menyembunyikan penampilan aslinya, dia pasti sudah menggunakan tinjunya untuk memberi pihak lain pelajaran yang tak terlupakan. Yang Ping masuk ke formasi dan mulai berdiskusi dengan sekelompok alkemis yang sedang memperbaiki formasi, sesekali mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Dengan sangat cepat, seorang lelaki tua dengan wajah penuh janggut memimpin kelompok itu maju. Dia menatap Mo Huayuan dan berkata, "Salam, Tuan Mo." Orang-orang di belakangnya juga berlutut. "Kamu juga memiliki aura peringkat 8, jawab Mo Huayuan, "kami berdua dari pangkat yang sama, jadi tidak perlu terlalu sopan." "Aku hanya seorang kultivator keliling," kata sang alkemis, "bagaimana saya bisa dibandingkan dengan murid Tuan Yuan?" Saat itu, saya cukup beruntung untuk mendengarkan ceramah Guru Yuan di wilayah suci dan saya benar-benar mendapat banyak manfaat darinya. "Oh, kamu juga pernah mendengarkan ceramah guru. Kemudian kita bisa saling memanggil sebagai sesama anggota sekte." Minat Mo Huayuan tergugah, dan dia hendak berbicara dengan pria itu secara rinci ketika Yun Xiao terbatuk berat dan berkata, "Memperbaiki formasi lebih penting." Dia takut mereka berdua akan melakukan percakapan tanpa akhir dan menunda perjalanannya. Ekspresi ketidaksenangan yang ekstrim melintas di wajah sang alkemis. Sebagai alkemis tingkat 8, statusnya sangat mulia, dan tidak ada yang berani memotongnya ketika dia berbicara. Saat dia hendak berkobar, Mo Huayuan menariknya kembali dan buru-buru berkata, "Mari kita bicara bisnis, mari kita bicara bisnis dulu." Apakah orang itu junior dari keluarga Tuan Mo? Anak-anak tidak bisa terlalu dimanjakan, Ying Ying. Mereka berdua telah pergi jauh, tetapi suara marah alkemis masih bisa terdengar. Mo Xiaochuan marah dan hendak bergegas untuk melampiaskan amarahnya, tetapi Yun Xiao memelototinya, jadi dia mundur. Yang Ping memberi isyarat mengundang dan berkata, "Tuan Muda Yun, semuanya, tolong ikuti saya ke aula utama untuk beristirahat, di sini terlalu berisik." Dia sekarang secara kasar mengerti bahwa kelompok orang ini dipimpin oleh Yun Xiao, dan dia bahkan lebih tertarik dengan identitas Yun Xiao. Sepanjang jalan, dia diam-diam mengisyaratkan kepada Li Feiyu untuk mengungkapkan identitas Yun Xiao, tetapi Li Feiyu terus menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Yang Ping sangat tidak senang dan membuat gerakan yang tidak baik. Li Feiyu dengan sedih memberi isyarat, "Aku benar-benar tidak tahu." Yang Ping segera memelototinya dan memberi isyarat, "Aku benar-benar tidak tahu," menyebabkan Li Feiyu benar-benar tertekan. "Tuan Muda Yun, bolehkah saya tahu kemana Anda akan pergi?" Yang Ping bertanya dengan antusias. Dia berpikir dalam hati bahwa karena Li Feiyu tidak mau memberitahunya, dia akan bertanya padanya sendiri. "Ayo pergi, Saudara Li," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "ayo." Yang Ping menembak Li Feiyu dengan tatapan menghina, seolah mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa meskipun mereka pergi dengan cara yang sama. Kali ini, Li Feiyu benar-benar terkejut. Dia bertanya, "Tuan Muda Yun, Anda akan pergi ke kota Songyue?" "Saya mendengar bahwa 2 pertemuan serikat pedagang akan diadakan dalam beberapa hari," kata Yun Xiao. "Kita akan melihat dunia, apakah Anda tidak diterima, Saudara Li?" "Kalau begitu aku akan melihat-lihat sendiri, dan aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa aku mengenal Saudara Li, agar tidak mempermalukan Saudara Li." "Tolong jangan mengolok-olok saya, Tuan Muda Yun," kata Li Feiyu sambil tersenyum masam. "Saya secara alami akan menyambut Tuan Muda Yun jika dia mau pergi, tetapi apakah Tuan Muda Yun benar-benar hanya pergi tur? Atau apakah Anda punya rencana lain?" Dia menekankan 4 kata terakhir, dan matanya menjadi dingin. "Oh, Saudara Li sepertinya takut saya memiliki motif tersembunyi. Saya memang memiliki tujuan saya sendiri untuk pergi ke kota Songyue, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Menara Harta Karun. Selain itu, aku juga memiliki beberapa teman di Menara Harta Karun." Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh. "Itu bagus. Saya juga tidak ingin berkonflik dengan Tuan Muda Yun," jawab Li Feiyu. "Namun, jika konflik benar-benar muncul, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." Dia telah berubah dari penampilannya yang lembut dan halus menjadi yang mendominasi, seolah-olah dia tidak lagi takut pada kaisar bela diri Mo Xiaochuan. "Haha, kalian berdua adalah talenta muda, kenapa kalian semua begitu tegang? Semuanya, tolong berbahagialah, dengan bantuan Tuan Mo,
susunan teleportasi harus diperbaiki dengan sangat cepat, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi di kota Yufeng. Yang Ping menghela nafas, izinkan saya bersulang untuk kalian berdua dengan secangkir anggur spiritual, saya khawatir lain kali kita bertemu, kalian berdua sudah berada di puncak seni bela diri, kami tidak akan memiliki interaksi lagi. Anda terlalu serius, Tuan Yang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda terlalu baik. Mereka bertiga perlahan menikmati anggur dan mulai mengobrol, pengetahuan Yun Xiao mengejutkan mereka berdua, yang sama sekali bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang remaja, segera, mereka mengobrol dengan baik. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan beberapa cangkir teh, Mo Huayuan dan alkemis tingkat 8 tiba. Apa? Yang Ping sangat gembira, mungkinkah sudah diperbaiki sepenuhnya? Alkemis tingkat 8 menggelengkan kepalanya, aku telah membuat kemajuan besar dengan bantuan Master Mo, tetapi aku masih terhalang oleh penghalang, Tuan Mo berkata bahwa dia ingin berkonsultasi dengan Yun Qianqian. Dia sengaja memperpanjang dua kata terakhir untuk menunjukkan ketidakpuasan dan penghinaannya, jika bukan karena penampilan Mo Huayuan yang mengesankan, dia akan berpikir bahwa orang-orang ini adalah penipu. Mo Xiaochuan bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya dan mencibir, bagaimana mungkin seekor katak di dasar sumur mengetahui lautan luas dan langit yang luas. Aku katak di sumur, hahaha. Master Alkimia tingkat 8 tertawa terbahak-bahak dan berkata, ketika saya berkultivasi di wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa, kalian berdua masih belum ditemukan, beraninya kamu memanggilku katak di dasar sumur. Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa Mo Xiaochuan luar biasa, bagi alkemis seperti dia, kecuali mereka adalah alkemis yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, mereka tidak akan dikalahkan bahkan jika mereka adalah penguasa bela diri. Yun Xiao secara alami mengetahui temperamen para alkemis ini, jadi dia tidak menganggapnya serius. Huayuan, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah. Untuk meningkatkan kecepatan mengetik saya mulai mempraktikkan metode input pinyin ganda hari ini, dari jam 10 pagi hingga sekarang, dia telah membuat mie instan untuk makan siang dan makan malam, ketika dia lelah duduk, dia akan menulis sambil berdiri, ketika dia lelah berdiri, dia akan menulis sambil duduk, dia pada dasarnya tidak berhenti, dia hanya menulis 6.000 kata, kecepatannya pada dasarnya 500 kata per jam, dia berharap untuk menguasainya sesegera mungkin. Pemberitahuan minggu depan masih di tempat yang sama, di akun publik WeChat Thais. Tuan Muda Yun, kata Mo Huayuan dengan ekspresi serius, tidak hanya cakram formasi yang rusak, tetapi terowongan spasial tampaknya juga rusak parah, bahkan jika pelat formasi diperbaiki, kita mungkin tidak dapat melewatinya dengan lancar, risikonya sangat besar. Lorong itu hancur. Yun Xiao bertanya dengan heran, lorong itu hancur. Jika itu hanya pertarungan untuk perintah teleportasi, paling-paling itu akan menghancurkan pelat formasi, jangan bilang padaku. Tuan Muda Yun, apakah Anda mengatakan bahwa seseorang dengan sengaja menghancurkan lorong itu? Tanya Li Feiyu dengan heran. Ya, itu sangat mungkin, kami tidak tahu sejauh mana kerusakannya, mari kita pergi dan lihat. Yun Xiao juga tampak khawatir, jika lorong itu benar-benar hancur, mereka akan mendapat masalah. Coba lihat, jangan bilang kamu bisa mengukur area kerusakan. Master Alkimia tingkat 8 berkata dengan ekspresi aneh dan mata melebar. Aku tidak bisa, kata Yun Xiao acuh tak acuh, saya hanya bisa memperbaiki semua bagian yang rusak. Ah, alkemis tingkat 8 membuka mulutnya lebar-lebar. Hati Mo Huayuan tersentak, teknik untuk memperbaiki lorong spasial jauh lebih sulit daripada cakram arai sederhana, selain itu, bahaya terbesar adalah risiko ditarik ke dalam turbulensi spasial kapan saja, meskipun Yun Xiao hampir tidak mengalahkannya secara kebetulan dan trik, dia tidak berpikir bahwa yang terakhir memiliki kekuatan untuk langsung memperbaiki lorong itu. Lorong di belakang platformasi hampir tidak bisa dilewati, ini sangat berbahaya. Dia memperingatkan karena niat baik. Mo Xiaochuan melirik alkemis tingkat 8 dengan jijik dan berkata sambil mencibir, buka matamu lebar-lebar dan lihat, kamu katak di dalam sumur. Kemudian, dia memelototi Mo Huayuan dan berkata, dan kamu, penglihatan Anda terlalu rendah, Anda tidak akan pernah mendaki ke puncak. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang seni sihir,
tuannya adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa mengalahkan alkemis hebat dari ras iblis. Jika bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka susunan teleportasi akan benar-benar hancur. Mo Huayuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya setelah menggerakkan bibirnya. Alkemis tingkat 8 berkata dengan marah, "Tuan Mo, mari kita tunggu saja dan tonton pertunjukan yang bagus." Li Feiyu juga curiga, mungkinkah kekuatan Yun Xiao berada di atas tingkat ke-8. Pikiran ini membuatnya ketakutan, dan dia dengan cepat mengikuti. Orang-orang di sekitar formasi teleportasi telah berhenti berbicara sejak lama dan semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika mereka melihat kerumunan, mereka segera berhenti berbicara dan mengungkapkan ekspresi hormat. Jelas bahwa kekuatan Mo Huayuan telah mendapatkan rasa hormat dan penegasan semua orang. Yun Xiao berjalan langsung ke dalam susunan, membungkuk, dan meletakkan tangannya di mata susunan untuk merasakannya. Di belakang mata Arai ada kekosongan yang tidak diketahui, indera ilahinya langsung terpancar puluhan ribu mil jauhnya, tetapi dia tidak bisa merasakan bagian penghubung apapun. Itu dihancurkan secara menyeluruh, ini jelas bukan kecelakaan biasa. Ekspresi Li Feiyu berubah drastis, dan kemarahan muncul di wajahnya. Kupikir itu aneh, memang ada alasan di balik ini. Tuan Muda Yun, bisakah Anda memperbaikinya? Dia kehilangan ketenangannya. Yun Xiao melakukan hal yang sama seperti yang dia katakan dengan suara yang dalam, "Aku sudah mencoba, tapi aku harus memasuki kehampaan untuk menemukan jalan yang rusak." Seberapa berbahaya memasuki kehampaan? Seru Mo Xiao Chuan, "Mengapa Anda tidak membiarkan saya melakukannya?" Yun Xiao menggelengkan kepalanya, "Anda tidak tahu jalannya, selain itu, risikonya tidak seserius yang Anda pikirkan, saya punya cara saya sendiri." Dia meletakkan tangannya di mata susunan, dan kekuatan jiwa yang sangat kuat mengalir dari tangannya ke dalam susunan. Dia kemudian duduk bersila dan tidak memperhatikan dunia luar. Murid Mo Huayuan berkontraksi saat emosi yang tidak bisa dijelaskan mengalir di hatinya. Dia sepertinya telah merasakan sesuatu. "Tuan Yang Ping, tempat ini telah diubah menjadi tanah terlarang untuk saat ini, tidak ada yang diizinkan mendekat, jika tidak, kita akan membunuh tanpa ampun." Mo Xiao Chuan berkata dengan nada serius. Tentu saja, hati Yang Ping bergetar, dia buru-buru mulai membubarkan kerumunan. Beberapa warrior muda dihadapi, tetapi banyak alkemis enggan. "Bukankah dia bilang dia akan menghubungkan lorong di kehampaan?" Kata alkemis tingkat 8 dengan marah, "Mengapa Anda masih duduk di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku melihat baik-baik? Mengapa tidak ada lagi?" Mo Xiao Chuan menunjuk ke arahnya dan berkata, "Kalian semua bisa pergi, Anda bisa tinggal, saya akan membiarkan Anda menonton dengan cermat hari ini, jika tidak, Anda akan tidak bisa berkata-kata." Alkemis tingkat 8 itu jengkel, dan dia mendengus dingin dan berkata, "Aku akan melihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri hari ini." "Kakak," Mo Huayuan berkata dengan sungguh-sungguh, "bisakah Anda memberitahu saya teknik apa yang digunakan Tuan Muda Yun?" Petik 2. Mo Xiao Chuan menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu, tapi Anda tidak terlihat terlalu baik. Teknik ini sangat mirip dengan salah satu kekuatan suci tuanku," jawab Mo Huayuan. Mo Xiao Chuan tersenyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir, "Tuanmu masih dalam artefak transenden tuanku," namun, dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. "Huayuan, meskipun saya tidak mengerti seni sihir, semua teknik di dunia terhubung, Anda mungkin telah mencapai tingkat kesuksesan tertentu, tetapi Anda tidak boleh sombong. Ambil seni bela diri sebagai contoh, melangkah ke alam kaisar bela diri hanyalah permulaan. Aku akan mengingat ajaranmu, kakak." Hati Mo Huayuan bergetar. Kali ini, alkemis tingkat 8 juga terdiam, seolah-olah dia setuju dengan Mo Xiao Chuan. Semua orang duduk dan menunggu dengan tenang di samping Yun Xiao, karena mereka kehabisan ide-ide bagus. Yang Ping memerintahkan sejumlah besar ahli untuk menutup sekeliling sehingga bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang. Apa yang digunakan Yun Xiao adalah tubuh jiwa Starlight. Dia memadatkan aliran kekuatan jiwa di luar tubuhnya dan mengirimkannya ke kehampaan, memegang tablet alam ilahi di tangannya. Jiwa itu bolak-balik melalui malam yang tak berujung. Hanya ada malam yang tak ada habisnya dalam kehampaan, tanpa akhir yang terlihat. Yun Xiao tidak tahu berapa lama dia telah berjalan dengan cara ini, tetapi tiba-tiba,
sejumlah besar gangguan spasial muncul di depannya, dengan hukum yang berbeda dan kekacauan mengambang. Jadi titik kehancuran ada di sini, siapa yang melakukannya? Itu benar-benar hanyut begitu jauh. Sepertinya itu akan memakan waktu, kata Yun Xiao pada dirinya sendiri. Dia menginjak tablet alam ilahi dan hendak mulai memperbaikinya ketika cahaya yang sangat tajam tiba-tiba menghantamnya. Terkejut, Yun Xiao buru-buru menghindar ke samping saat dia menatap ke dalam kehampaan dan berteriak, "Siapa itu? Anda benar-benar bersembunyi di kehampaan ini, kamu pasti sengaja menghancurkan lorong ini." "Tes, cek, kamu sangat pintar." Namun, tidak peduli seberapa pintar dia tidak bisa sepintar tuan mudaku. 7 sosok perlahan muncul dari kehampaan, dan salah satu dari mereka menghela nafas dengan emosi. Pada saat itu, Tuan Muda mengatakan bahwa kami bertujuh harus tinggal di sini untuk menjaga lorong jika ada yang memperbaikinya. Saat itu, saya sangat menghina dan berpikir itu tidak perlu. Pada saat ini, itu memang perlu. Saya harus mengagumi kecerdasan dan kebijaksanaan Tuan Muda saya. Mata Yun Xiao menyapu ketujuh orang satu persatu saat dia erkekeh dan berkata, "Saya pikir Tuan Muda Anda benar-benar bodoh, kalau tidak, dia tidak akan mengirim kalian bertujuh ke kematianmu. Lelucon apa? Dilihat dari auramu, kamu hanyalah alkemis tingkat ketiga, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa membunuh kami bertujuh?" Petik 2. Orang yang memimpin hanya merasa itu lucu. "Jangan bicara omong kosong dengannya," kata pria lain. Para alkemis ini semua keluar dari pikiran mereka sangat sombong dan sombong. Saya telah banyak menderita dari orang-orang ini, biarkan aku membunuh pria ini untuk menenangkan diri. Saya sudah berada dalam kehampaan ini begitu lama, dan saya bosan setengah mati, tidak mudah untuk memiliki sesuatu yang menyenangkan, jadi bagaimana saya bisa membiarkan Anda menikmatinya sendirian? Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama." Orang lain berteriak seolah-olah dia telah melihat daging dan mulai membagikannya. Yun Xiao tidak terburu-buru, jadi dia melihat mereka berjuang dengan dingin. Di antara ketujuh, kecuali satu yang memiliki basis kultivasi kehormatan bela diri, yang lainnya semuanya adalah kaisar bela diri. Saya ingin tahu siapa Tuan Muda yang Anda bicarakan. Petik 2. Mengapa orang yang sekarat tahu begitu banyak? Salah satu dari mereka mendengus dingin. Anda bahkan tidak bisa memberitahu seseorang yang akan mati. Yun Xiao tertawa, Anda tidak bisa memberitahu saya. Jangan terlalu kejam, oke. Tidak baik. Seekor semut harus memiliki kesadaran akan kesengsaraan semut. Pria itu mencibir. Yang mulia bela diri mendengus, berhenti berkelahi, dia hanya semut, aku bisa membunuhnya dengan satu gerakan, dia tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi saya, jika Anda tidak ingin pergi, saya akan pergi. Jangan, mari kita bersenang-senang. 6 orang lainnya berkata hampir serempak saat mereka bergegas maju. Karena aku tidak bisa mendapatkan apapun darimu, kata Yun Xiao, aku akan memberimu istirahat abadi. Dia mengarahkan seberkas cahaya ke kakinya, dan tablet alam ilahi segera bersinar dengan cahaya terang dan terbang ke depan. 3 orang terbang keluar dari cahaya. Yun Xiao tersenyum dan berkata, sudah lama sejak aku membiarkanmu keluar untuk menghirup udara segar, kamu bisa menggerakkan otot dan tulangmu. Mereka bertiga berdiri berturut-turut, mereka adalah Duan Yue, Yue Jiulin, dan Dark Thunder. Aura yang mereka pancarkan mengejutkan keenam pria itu, dan kemudian mereka terkejut. Apa yang terjadi? Dari mana 2 orang dan 1 binatang ini berasal? Tidak baik, mereka hampir berada di puncak alam kaisar bela diri. Cobalah untuk membuat mereka tetap hidup, kata Yun Xiao, saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Jangan khawatir, selama seniman bela diri yang dihormati itu tidak ikut campur, orang-orang ini tidak akan menjadi masalah. Haha, Duan Yue tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan heroik, Yue tua, berapa banyak dari mereka yang akan kamu hadapi? Petik 2, Yue Jiulin mendengus ringan, mereka hanya kru beraneka ragam, apapun. Keduanya telah tinggal di tablet alam ilahi terlalu lama dan telah menembus ke puncak alam kaisar bela diri. Selain Dark Thunder, ada total 3 ahli di puncak alam bela diri, yang mengejutkan 6 orang. Tidak sopan. Dengan tuan tua ini di sini, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Kehormatan bela diri juga terkejut, tapi untungnya, itu hanya kehormatan bela diri dan masih dalam kendalinya. Sayang, lawanmu ada di sini. Meskipun suara Yun Xiao lembut,
itu terdengar di telinganya seperti jimat kematian. Kemudian, ahli kehormatan bela diri melihat boneka yang memancarkan aura kehormatan bela diri puncak muncul di depannya, hatinya segera tenggelam ke dasar dan menjadi dingin. Pergi, Yun Xiao menjentikkan jarinya, dan Kalabash King Kong, Duan Yue, dan yang lainnya bergegas maju dengan gagah berani, ketujuh musuh jatuh ke dalam keputusasaan, dan itu adalah pembantaian sepihak. Hanya dalam beberapa napas, 3 dari 7 tewas dan 4 terluka parah. Yang mulia bela diri juga dibawa ke depan oleh Labu Little King Kong. Duan Yue berteriak bahwa itu membosankan dan lawannya terlalu sederhana, jadi dia membawa Yue Jiulin dan Dark Thunder kembali ke tablet alam ilahi. Baiklah, bisakah kalian semua memberitahuku siapa tuan muda yang kamu bicarakan ini? Semua meridian di tubuh seniman bela diri yang dihormati telah rusak, dan dia hampir lumpuh. Dia mengerang, bunuh saja aku. Tuan muda pasti akan membalaskan dendamku. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya paling membenci orang tangguh ketika saya menginterogasi mereka, selain itu, kalian semua hanya berpura-pura tangguh. Bersambung.